2, 3. Oke, baik, langsung saja mari kita jumpa pada acara Talkshow. Namun sebelumnya saya akan memberikan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat berjumpa pada acara Talkshow. Talkshow kali ini saya akan mengambil tema Jumpa Guru Ngaji. Baik, di sini saya memiliki narasumber. Ada pendiri, ada pengajar, dan langsung saja mari kita panggilkan narasumber kita yang pertama, yaitu Ustadz Ahmad Baidowi. Untuk yang kedua, saya panggilkan Ustadz Aminuddin. Untuk yang ketiga, saya panggilkan Ustadzah, tapi teman-teman, karena sudah ada 2 ustadz, jadi saya di sini akan memanggil Ustadzah, karena kita juga tidak hanya memiliki ustadz, namun juga memiliki ustadzah. Baik, langsung saja akan saya panggilkan beliau Ustadzah Siti Hariroh. Ya, terima kasih. Silahkan kepada para ustadz dan ustadzah bisa duduk. Ya, untuk selanjutnya sebelumnya kita perkenalkan dulu ya, Bah. Oke. Kenalkan, saya Ustadzah Kuni. Kemudian para pemirsa, di sini ada Ustadz Ahmad Baidowi yang pertama. Oke. Iya. Namun di sini saya akan menyebutkan beliau dengan sebutan Abah, karena kita sudah terbiasa kalau memanggil beliau Ustadz Ahmad Baidowi dengan sebutan Abah. Untuk yang kedua ada Ustadz Amin. Ya, saya akan menyebutkan beliau dengan Ustadz Amin. Untuk yang terakhir beliau Ustadzah Siti Hariroh, karena di sini kita sudah terbiasa menyebut beliau dengan sebutan Usriroh, ya, dengan Usriroh. Jadi saya akan menyebutkan Ustadzah Hariroh dengan sebutan Usriroh. Baik, langsung saja ke pertanyaan ya para ustadz dan ustadzah. Ya, untuk yang pertama saya akan mengajukan pertanyaan kepada Abah. Abah, jadi bagaimana sih, Bah? Bagaimana ceritanya kok bisa berdiri TPQ Al-Kautsar ini? Silahkan, Bah, bisa dijawab. Waktu 5 menit mulai dari Abah berbicara. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semuanya dan para penonton yang ada di studio. Kalau kita bicara masalah TPQ Al-Kautsar itu dulu berdiri, kalau nggak keliru, sekitar tahun 1994 ya, Ustaz Amin ya. April 94. Waktu itu kami sowan kepada salah satu tokoh di Kelapa Sawit ini. Beliau bernama almarhum Al-Mafrulah Kiai Muhammad Dalail. Kami mohon doa restu, kami mohon petunjuk, karena kami perlu ada terobosan baru di dalam mempelajari baca tulis Al-Quran bagi anak-anak. Nah, kami sampaikan ide-ide waktu itu untuk mendirikan, waktu itu yang terkenal bukan TPQ tapi TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Alhamdulillah, almarhum beliau Kiai Muhammad Bail sangat mendukung. Akhirnya kami berbincang-bincang dengan Ustadz Amin ada di sana, dan waktu
waktu itu rekan awalnya ada, waktu itu belum ada sebutan Ustadz, tapi Pak dan Bu. Ada Bu Ipa, ada Pak Hanif, ada Pak Mip. Kita rembuk-rembuk untuk bagaimana caranya mendidik. Akhirnya kita matur juga kepada pimpinan wilayah dalam ini kepala desa untuk minta izin akan mengumpulkan masyarakat khususnya di Kelapa Sawit bagian utara, yaitu di mana tempat berdirinya TPK Al-Kausar. Alhamdulillah masyarakat antusias menanggapi atau menyambut ide-ide kami. Nah, akhirnya disepakatilah berdiri TPK atau TPA waktu itu. Namun belum ada nama. Yang penting disepakati akan ada kegiatan baca tulis Al-Quran dengan metode baru, dengan cara cepat dan tepat. Yang waktu itu ada dan kami kenal itu namanya metode Iqra. Jadi kita belum kenal metode-metode yang sekarang udah banyak. Kami yang kenal baru Iqra. Akhirnya di situ kami menggunakan metode yang pertama, itu metode Iqra, gitu ya. Itu sekilas masalah berdirinya TPK. Kemudian beberapa waktu kami berjalan, kami dengan beberapa teman sowan kembali, saya lupa dengan siapa waktu itu, sowan ke almarhum almarhumah Kiai Haji Muhammad Nalail. Kami minta, saya malah dengan Ustadz Amin kayaknya kalau nggak ngerti waktu itu, apa dengan siapa? Oh belum ya. Kami minta nama untuk TPA waktu itu. Ini TPA apa ya? Akhirnya beliau almarhum memberikan kami, kalau disepakati, kasih nama Al-Kausar. Al-Kausar itu diambil dari sebuah telaga di surga. Nah, dengan harapan siapapun yang nanti belajar di TPK Al-Kausar adalah calon penghuni surga dan menikmati indahnya telaga yaitu Al-Kausar. Demikian terus yang sementara bisa kami sampaikan, nanti mungkin bisa ditambah. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Abah. Untuk yang selanjutnya saya akan mengajukan pertanyaan kepada Ustadz Amin. Baik, Ustadz Amin, di sini saya mau tanya, mulai tahun berapa sih Ustadz Amin menjadi guru ngaji atau menjadi Ustadz ngaji di TPK Al-Kausar ini? Silahkan Ustadz Amin bisa dijawab. 5 menit mulai dari Ustadz berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab apa yang disampaikan Ustadzah, bahwa sejak berdirinya TPK atau TPA waktu itu, saya waktu itu masih di meja sekolah. Jadi waktu itu saya belum ikut berkecimpung. Nah, saya mulai berkecimpung di TPK Al-Kausar itu ya sejak tahun 97. Setelah saya selesai sekolah, saya mukim di rumah. Kebetulan waktu itu Ustadz Idobi pindah ke Kalimantan, itu sehingga saya diminta untuk menggantikan beliau di TPK Al-Kausar itu. Terus sejak itulah saya masuk di TPK Al-Kausar sampai terakhir saya 2009 saya diangkat jadi jam PNS, jam kerja sampai sore. Akhirnya saya tidak bisa melanjutkan di TPK Al-Kausar di jam-jam pembelajaran di TPK Al-Kausar. Ya itu. Oh, jadi seperti itu ya Ustadz Amin. Oke, baik, terima kasih Ustadz Amin. Saya lanjutkan pertanyaan untuk Usrira. Oke, Usrira, di sini saya mau memberikan pertanyaan. Jadi
sejak kapan sih Usriroh menjadi ustadzah di TPQ Al Kausar ini, dan bagaimana ceritanya kok mau gitu loh, kok Usriroh mau menjadi ustadzah di TPQ Al Kausar ini, seperti itu. Silakan Usriroh bisa dijawab. 5 menit dari Usriroh berbicara. Baik, terima kasih Gus Kuni atas pertanyaannya. Kalau Gus Kuni bertanya sejak kapan saya menjadi keluarga di TPQ Al Kausar, yang saya ingat dulu sejak saya lulus SMP. Saya lulus SMP kemungkinan itu baru 2 tahun. Dari lulus SMP saya melanjutkan ngaji di Badil Tanjung Sari. Itu saya di sana baru kelas 2. Pondok pesantren Riyadhut Tholabah. Oh iya. Saya di sana, seingat saya itu saya baru kelas 2. Saya sudah diminta, ya masih kecil berarti ya. Saya sudah diminta untuk ikut mengajar atau ya ikut menjadi bagian dari keluarga dulu TPA Al Kausar ya. TPA Al Kausar itu. Pokoknya saya ingat sekali, saya kayaknya masih kecil, baru kelas 2 di pondok pesantren Riyadhut Tholabah. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya, walaupun ya walaupun memang ada jedanya Us. Jedanya itu ketika saya sudah mulai berkeluarga sekitar tahun 2000-an, kemudian saya mengandung, punya anak. Jedanya cuma beberapa tahun, kemudian saya diminta lagi untuk aktif kembali. Alhamdulillah sampai sekarang usia saya 50 tahun. Berarti dari umur berapa itu tadi ya? Kalau belum ada 17 atau ya belum lah. Masih baru- unyu-unyu. masih unyu-unyu. Oh, seingat saya itu dulu di sana itu yang mengajar itu, saya ada Ustadz Bahan ya dulu, itu masih aliyah. Masih aliyah, ada Ustadz Bahan, ada yang sekarang jadi orang Mengkowo itu, saya juga ikut di sana. Itu sebutannya Bu apa Mbak dulu ya Mas ya? Iya, Bu Iya, Bu Siti, ada Bu Makrifah, ada Bu Siti. Dulu sesepuhnya itu ada Bu Iba. Tapi kalau sekarang saya termasuk di sini tua dewek. Begitu Us. Silakan matur nuwun nggih, kalau ada pertanyaan lagi disambung. Oke, baik, terima kasih kepada Usriroh. Untuk yang selanjutnya ini pertanyaannya sama, buat Abah, buat Ustadz Amin, juga buat Usriroh. Jadi pertanyaannya itu bagaimana sih ceritanya pahit getirnya? Jadi bagaimana cerita pahit getirnya atau mungkin susah senangnya? Susah senangnya Abah, Ustadz Amin, dan Usriroh saat mengajar di TPQ Al Kausar ini. Silahkan dimulai dari Ustadz Amin terlebih dahulu. Terima kasih. Kalau ditanyakan tentang apa baik kecilnya mengajar di TPQ, ya kalau dasarnya orang yang terjun di TPQ Al Kausar kok untuk mencari duit, maka di Al Kausar tidak ada duit. Sejak awal berdiri memang diniatkan untuk li'i'la li kalimatillah, dan waktu itu tujuan utama adalah untuk menampung anak-anak di sore hari. Daripada mereka bermain nggak bermanfaat, lebih baik dimasukkan ke TPQ biar bisa bermain sambil mengaji. Jadi mereka bermain tetap karena itu dunianya anak, tapi di samping bermain mereka juga ikut bisa mengaji, sehingga bermain tapi dapat ilmu yang bermanfaat. Nah, sebagai tenaga pengajar di TPQ waktu dulu itu awal berdiri, per kehadiran itu ya di salonnya 500 rupiah ya Bang? Ya sekitar 500. 500 rupiah per kehadiran waktu itu.
Kalau sejak saya masuk itu 97 itu sudah naik menjadi 1.000 rupiah. 1.000 rupiah per kehadiran. Jadi seandainya 30 satu hari. bulan itu hanya hadir 3 kali, satu poin itu ya dapat bisa 3.000 rupiah. Tapi alhamdulillah seberapapun pisau yang diberikan dari TPK itu awet banget, itu nggak habis-habis, alhamdulillah. Mungkin itu berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, berkah dari Al-Quran itu sendiri. Itu jadi kalau menanyakan tentang finansial di TPK memang dari dulu finansial sangat kecil sekali, dan kita para asatidah yang terjun di TPK itu dasar niatnya adalah likalimatillah, beribadah pada Allah. Karena kata guru saya, siapa yang mau ngopengi Al-Quran, maka insya Allah nanti akan dicukupin oleh Allah Subhanahu Wa Taala rezekinya. Jadi dasar itu yang disampaikan oleh guru, kita yakini alhamdulillah apapun kebutuhan kita sewaktu itu ya kayaknya tercukupi semuanya. Saya kira itu ya. Monggo nanti yang lain bisa menyambung apa benar apa tidak perkataan saya. Ya. Monggo. Oke, baik, Masya Allah. Terima kasih kepada Ustadz Amin. Dilanjutkan Usrirah terlebih dahulu. Silakan Usrirah. Terima kasih Uskuni. Tadi Uskuni bertanya tentang pahit getirnya selama menjadi keluarga besar TPK Al-Kausar mungkin ya. Kalau pahit getirnya, pahit dan getirnya sudah tidak ingat lagi. Ya saya ingat sampai saat ini pasti manisnya. Karena Alhamdulillah, Masya Allah. sampai umur sekarang saya uli bojo ya selama di TPK, punya anak 2 selama menjadi guru TPK. Kalau Ustadz Amin ingat mungkin honornya pertama selama menjadi guru TPK sudah tak ingat lagi. Wis mboten tak eling-eling. Pokoknya sing tak eling-eling manis. Artinya bahwa kita pasti ikut senang dengan adanya TPK Al-Kausar, yang pasti bahwa anak-anak kita yang masih usia dini nggih, untuk usia masa emas untuk belajar Al-Quran ada tempat. Dan termasuk Al-Kausar, saya ingat dulu adalah Al-Kausar pelopor di Desa Kelapa Sawit, Kecamatan Bulus bahkan. Maka sampai sekarang TPK Al-Kausar di kalangan Kemenang termasuk TPK yang terkenal di sana udah lama. Terus pelopor, dulu masih jarang ada TPK. Jadi alhamdulillah kita masih menjadi bagian keluarga TPK Al-Kausar. Pahit getirnya sudah tidak saya ingat, saya hanya ingat manisnya. Kita senang menjadi keluarga TPK Al-Kausar, sudah tidak ingat lagi bahwa di sini saya selalu saya belajar. Artinya kalau sama anak-anak itu kita belajar sabar. Jadi bukan kita yang, tapi kita memang belajar sabar dari anak-anak. Belajar ngaji pun saya tekankan ke hati saya, itu ngaji saya itu belajarnya dengan anak-anak. Kalau tidak ada anak-anak untuk mengajar, pasti tidak terasah. Dengan dari dulu sampai sekarang, maka saya terus belajar dengan mereka. Alhamdulillah, semoga ke depan TPK Al-Kausar semakin berkembang dan semakin membawa kemaslahatan, kemanfaatan dan keberkahan. Ya, dan semoga selalu ada penerusnya, karena kita bertiga termasuk di sini sudah menjadi mbah. Kita mengajar mbah, mengajar cucu, mengajar cucu-cucu. Iya. Semoga kedepannya ini sebagian ustadzahnya juga dari alumni TPK Al-Kausar. Semoga jangan berhenti di sini, terus langgeng TPK Al-Kausar. Amin. Terima kasih Us. Baik, terima kasih. Amin. Semoga menjadi doa beneran. Untuk yang terakhir, Abah, silakan Bah, cerita getir pahitnya dan susah senangnya. Baiklah,
Kalau cerita pahit getir ya mungkin nggak jauh-jauh lah. Apa yang ada itu kesannya, kesan. Kalau dikatakan pahit getir itu kan hal-hal yang berbau apa ya, kesedihan ya. Bagi saya sih biasa-biasa saja. Artinya bahwa sudah menjadi tekad, sebagaimana Tirtas Amin sampaikan, ini untuk membangun masyarakat li'ilah kalimatillah. Nah, itu ya karena memang kami berbasis sama-sama dari komunitas agama. Kalau Ustadz Amin juga dulu teman ngaji kami, menjadi santrinya almarhum almarhumullah Kiai Haji Muhammad Lail. Kita dari itu, kemudian hanya bedanya waktu itu Ustadz Amin ngaji kitab kuningnya kepada kiai-kiai di sekitar, mungkin sampai di Petanan juga, tapi kami sempat mondok. Nah, ada pesan-pesan moral sebagai santri alumni waktu itu tahun 94 ya, bahwa kami terpanggil untuk menawarkan sebuah solusi belajar tulis Al-Quran. Tadi jadi cerita kembali lagi ke awal. Sebetulnya intinya adanya senang, betul kayak Ustaz Hariro, senang. Karena memang kita berangkatnya bukan terpaksa. Nah, kalau kita terpaksa barangkali adanya kesedihan, yang mohon maaf, kita SK-nya dari langit. Kalau sekarang Ustazah kayak di Al-Kausar ini SK-nya dari yayasan. Kalau dulu nggak ada yang ngasih SK, Us. Jadi wis mangkat ikhlas, betul ikhlas. Tidak pernah bertanya aku uli bayaran piro, nggak pernah. Akan sangat senang ketika santri-santrinya rajin. Ya sedihnya barangkali kalau dikatakan sedih ya, jadi santri ini si mangkat sedikit gitu. Jadi sedih. Ibaratnya aku orang dibayar, orang opo-opo, orang apa-apa, asal santrinya rajin. Bahkan dalam hati kita terbesit kata-kata wis ora usah bayar, ora apa-apa, sing penting kowe rajin ngaji. Itu begitu. Jadi moto yang kita angkat memang ketulusan dan keikhlasan waktu itu. Jadi ya kalau itu dibilang pahit getir karena nggak ada apa-apanya, tapi bagi kami nggak pernah mempersoalkan masalah itu waktu itu. Melihat anak-anak bisa mengaji udah bangga. Itu seperti itu, udah seneng rasanya. Itu jadi obat betul. Jadi tapi ketika kayak bocah itu anak kok malah nggak TPQ malah main, kita sedih jadinya. Nah ya karena memang waktu terbuang-buang, teman-temannya pada ngaji. Ya. Jadi itu tadi Ausrilo sekarang yang dulu unyu-unyu sekarang uyut-uyut. Hampir uyut. Karena yang peserta wisuda sekarang sudah banyak yang cucu kita. Betul ya? Iya, ini wisuda tahun 2025 ini pesertanya rata-rata cucu kita. Ibunya dulu murid kita. Tadi saya tanya kemarin ya, ibu kamu siapa namanya? Ini ibu kami ini. Loh, itu dulu murid saya, berarti kamu cucu saya. Ya gitu ya. Jadi kita Mbak Gaya tadi betul akan lebih senang lagi kalau nanti kita ada yang meneruskan perjuangan kita, ada yang meregenerasi. Makanya untuk ingin jadi ustadz di TPQ Al-Kausar, orang sang lamar malah dilamar. Orang sang lamar malah dilamar. Wong dilamar saja kadang-kadang nggak mau. Ya itu ya. Karena di sini nggak ada yang dijanjikan kecuali memang perjuangan. Demikian mungkin terus. Terima kasih. Oke baik, terima kasih, Masya Allah. Tepuk tangan buat para narasumber kita. Untuk selanjutnya pertanyaan lagi, masih ada pertanyaan lagi. Dari Abah lagi. Untuk Abah sebagai pendiri TPQ ya Bah. Sebagai pendiri TPQ, apa yang kemudian akan dilakukan oleh Abah agar TPQ ini bisa bertahan hingga sampai saat ini dan akan datang seperti itu?
Ya, terima kasih atas waktunya kembali. Kami sebagai ya penggagas lah, kalau pendiri bareng-bareng, kita yang punya ide di waktu itu ingin agar TPG ini bukan hanya bertahan terus, tapi semakin maju. Tentu bisa mengikuti dinamika sosial. Yang dimaksud dengan dinamika sosial itu tentu bahwa adanya TPG Al-Kautsar menjadi bagian dari solusi atau jawaban tantangan zaman saat ini. Jadi ke depan juga begitu. Kemudian muncul generasi-generasi yang peduli akan pentingnya mengajarkan baca tulis Al-Quran, karena ada sebuah hadis, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama, sebaik-baiknya antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mau mengajarkannya. Namun demikian, mengajarkan Al-Quran itu bukan asal mengajarkan. Di samping memang ada metode bagaimana untuk menjadi guru Al-Quran, juga yang kami kenal di lingkungan Al-Kautsar itu kenal sanad. Jadi kita belajar ke guru, yang guru itu bisa dipertanggungjawabkan bacaannya sampai ya di akhirat tentunya. Bukan asal bisa baca, bisa mengajarkan. Memang ada metode yang mengajarkan Al-Quran, sing penting bisa moco, bisa mulang. Kalau kami masih ada tambahannya, bisa membaca dengan baik dan benar, punya metode mengajarkannya, baru mengajarkan. Karena banyak juga di antara kita pinter baca Al-Quran tapi belum pinter menyampaikan atau mengajarkan. Jadi kami sangat berharap, karena kami usia sudah 56, 55, 50 ya. Nah, ini sudah membutuhkan generasi-generasi penerusnya. Kami selalu beriklan, monggo siapapun yang ingin jadi dosen di TPG Al-Kautsar itu nggak usah banyak persyaratannya, yang penting mau, nanti asal punya dasar basic membaca Al-Quran dengan baik, nanti kita bisa ikutkan pembinaan. Caranya mudah lah, pokoknya sangat mudah. Cuma memang di sini bukan sekedar butuh orang yang pinter, tapi butuh orang yang kober. Itu yang memang agak sulit gitu ya. Mungkin itu jawaban sementara. Mungkin nanti Ustadz Amin, Ustadzah Riro bisa menambahkan. Oke, baik, terima kasih Abah. Untuk yang selanjutnya silakan Ustadz Amin, mungkin bisa ditambahkan dari apa yang baru dipaparkan oleh Abah barusan. Baik, saya tambahkan sedikit. Di samping yang dibutuhkan di TPG Al-Kautsar sebagai tenaga pengajar itu, di samping yang disampaikan tadi, kober ya, mampu dan kober. Kenapa itu lebih ditekankan mampunya? Karena mengajarkan kitab suci Al-Quran itu tidak boleh mengajarkan yang salah. Kalau sampai kita mengajarkan yang salah pada anak kita, maka itu nanti akan diwarisi oleh terus seterusnya. Salah terus. Sehingga akhirnya salah terus, kita akan kebagian yang salah terus seperti itu. Dosa. Di prinsip di TPG Al-Kautsar dalam memberikan proses belajar mengajar pada anak-anak didik kita itu adalah jangan sekali-kali guru itu mengajarkan sesuatu yang tidak benar, karena itu nanti akan diwarisi oleh keturunan-keturunannya selanjutnya. Itu yang cukup kita jaga dengan hati-hati. Dan memang ada syarat untuk mengajar di TPG Al-Kautsar itu ya, Ustadz itu bisa mengajarkan Al-Quran di TPG Al-Kautsar itu setelah mendapatkan tasghih
khatmul Quran pada anak didik kita. Saya kira itu ya, nanti ditambahkan sama Ustaz. Oke, baik, terima kasih kepada Ustadz Amin. Untuk Usriroh akan saya berikan pertanyaan lagi karena sepertinya sudah cukup pemaparan dari Abah dan Ustadz Amin tentang apa tadi? Tentang bagaimana agar bisa bertahan. Untuk selanjutnya Usriroh, saya mau bertanya lagi. Menurut Usriroh, apa sih manfaatnya Apa sih manfaatnya, dan kalau boleh tahu apa sih untungnya menjadi guru TPQ seperti itu dengan gaji yang tadi di awal sudah diceritakan oleh Ustadz Amin. Nah, dengan gaji hanya seperti itu, terus apa sih manfaatnya sama untungnya menurut Usriroh itu seperti apa? Karena itu juga bisa menjadi gambaran para ustadzah kita yang baru-baru seperti itu. Terima kasih Usmani. Kalau ditanya apa manfaatnya, apa untungnya, tadi di awal sudah disampaikan oleh Ustadz Amin. Kita tidak menghitung seberapa banyak yang diberikan dari TPQ untuk kita. Kalau itu bisa dinamakan namanya bisyarah. Kalau kita menghitung dari dulu seberapa bisyarah yang diberikan kepada kita, pasti kita sudah berhenti jadi guru TPQ dari dulu. Karena kemanfaatnya jelas besar. Kan kemanfaatannya pasti kita mengharapkan hanya keberkahan. Karena dulu saya ingat betul, Abah itu sering ngendika, jadi guru TPQ itu honornya paling ukur cukup buat tuku sabun. Ya cukup, tapi mungkin orang cukup sebulan. Jadi ya, kalau makanya kita tidak pernah menghitung itu seberapa besar kemanfaatannya, ya pasti kemanfaatannya pasti ada. Karena itu adalah suatu keberkahan. Nek uli honor dari TPQ, yo senang. Ya memang betul apa yang dikatakan oleh apa, kadang cukup untuk membeli sabun, tapi kita selalu punya untuk beli yang selain sabun. Makanya kalau ditanya apa kemanfaatannya, pasti banyak kemanfaatannya, tapi kita tidak pernah menghitung. Nek kalau mau dinilai seberapa besarnya, kalau tidak dihitung seberapa besar. Nek dihitung-hitung dari dulu, pasti nanti menimbulkan kita yang kurang bersyukur mandek jadi guru TPQ milih kerja. Dan menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Amin, kalau mau menjadi guru TPQ itu harus yang mampu. Kalau saya menambahkan mampu dan mau, karena banyak yang mampu tapi tidak mau. Jadi yang mau jadi guru TPQ adalah mampu dan mau. Begitu Gus. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan untuk narasumber kita. Ya, untuk selanjutnya pertanyaan untuk Ustadz Amin. Ustadz Amin, coba dong Ustadz ceritakan mulai kapan TPQ menyelenggarakan wisuda dan mengapa TPQ mengadakan haflah khatmil Quran atau wisuda setiap 2 tahun sekali. Kok tidak setiap tahun saja seperti itu? Kenapa kok setiap 2 tahun sekali? Seperti itu Ustadz Amin, silahkan. Baik, untuk pertama kalinya TPQ Al-Kausar itu mengadakan khatmil Quran yang kita istilahkan dengan wisuda santri. Itu sekitar tahun berapa ya Pak ya? 2000 apa ya? Tahun 2000-an ya. 2000-an kalau nggak Waktu salah. itu saya ingat saya punya murid namanya Karimah itu dulu, iya. Waktu Karimah itu pertama kali. Iya, ya sekitar tahun 2000 Terus lah. yang katanya itu yang pertama itu Pak Roro itu. Iya, iya. Sekitar Generasi tahun itu 2000-an. Lailia. Iya.
Ya kurang lebih tahun 2000 Tahun atau 2000-an. tahun 99 Bahkan gitu. 97 pindah ke sini ya. Iya. Jadi waktu itu kita belum punya gedung ini. Jadi Masih awal numpang di berdiri TPK Al-Kausar itu masih numpang di gedung SD Kelapa Sawit 2. Dulu SD yang utara Numpang iya, di sana Oh. ada 4 kelas kalau nggak salah waktu itu. Nah kemudian pada tahun 2000 berapa ya Pak? Itu mulai berdiri TPK ini hanya 2 kelas. 2009 bukan 1997 pindah ke sini. Belum. Apa belum? 97 masih di sana, saya Masih masih ya? ingat. Jadi 97 itu saya waktu itu mengisi kursus jenengan itu masih di SD masih. Sekitar tahun 2000-an kita pindah ke sini baru 2 kelas. Ya dengan fasilitas yang seadanya lah. Nah, khataman itu pertama waktu itu hanya berapa santri ya Bu ya? Belum banyak lah waktu itu. Dan kenapa kita mengadakannya tidak setiap tahun? Karena di TPK Al-Kausar itu yang namanya khataman itu tidak menjadi target. Tapi yang menjadi target kita peserta didik adalah khatam Al-Quran 30 juz. 30 juz. Terkait dengan khataman atau tidak melihat sikon. Kalau sikon perekonomian masyarakat lagi tidak memungkinkan ya kita tidak mengadakan. Jadi bahkan yang target 2 tahun sekali itu tidak mungkin terlaksana 2 tahun sekali. Tidak melihat pas giliran 2 tahun itu kok keadaan perekonomian lagi tidak baik, kita tunda. Jadi khataman itu bukan jadi tujuan di TPK Al-Kausar, namun mengkhatamkan anak didik sampai 30 juz itulah yang menjadi tujuan kita. Jadi itu bukan satu target lah yang ditargetkan oleh TPK Al-Kausar. Saya kira itu. Oh iya. Jadi seperti itu nih Ustaz. Oh. Ya. Untuk selanjutnya kembali ke Abah lagi. Baik Abah, ini ada pertanyaan yang lumayan menarik Bah. Iya. Jadi sebenarnya ini pertanyaannya klasik Bah. Klasik tapi menarik seperti itu. Dan ini juga pertanyaan sering ditanyakan sama beberapa orang seperti itu. Ya nggak sering sih. Kadang ada yang bertanya seperti itu. Jadi begini Bah. Kenapa sih Bah? Kenapa TPK Al-Kausar ini tidak mengizinkan peserta pawe arak-arakan dengan menaiki kuda seperti itu Pak? Silakan Abah bisa jawab. Ya terima kasih. Ya ini pertanyaan sangat baik dan ini agar diketahui oleh masyarakat secara luas ya, bukan hanya masyarakat Kelapa Sawit, tapi yang sama-sama penyelenggara TPK ya. Kenapa kok Al-Kausar dilihat setiap wisuda atau arak-arakan dalam rangka wisuda atau pawai ta'aruf lah yang kita itu nggak pernah muncul kok pakai kuda gitu ya. Ini jawabannya sebetulnya sangat simpel dan insya Allah kalau orang memahami jawaban kami itu bisa memaklumi. Yang pertama, kenapa kok nggak pakai kuda? Ini jawabanku ya Bos. Saya khawatir oleh bayar jaran lebih larang daripada bayar ustadzahnya. Ya itu jadi kenyataan memang bahwa ada semacam hal yang ironis di mana orang khataman ya dalam katakan arak-arakan itu dengan naiki kuda, bayarnya kuda yang sekarang tepatnya kuda joget ya, itu bayarnya sampai 1 juta, 1,5 juta, bahkan sekarang sampai 2 juta lebih. Sementara uang yang sebesar itu belum pernah satu kali pun dihadiahkan atau diberikan pada ustadz oleh santri. Jadi ada kesan kok lebih menghargai kuda daripada gurunya. Itu yang pertama.
Jadi ada kesan seperti itu. Kedua kalinya begini sebetulnya. Kuda itu mahal, sementara tingkat ekonomi wali santri itu beraneka ragam. Ya rata-rata menengah ke bawah ya. Nah, bagi yang mampu, oke lah, pakai kuda, membayarnya mampu. Tapi bagi yang nggak mampu, anak itu nggak pernah mau tahu keadaan orang tua ketika masih kecil. Anak-anak usia SD itu kan ngerti nih kalau punya keinginan ya dituruti kan gitu. Sementara ketika pakai kuda biayanya cukup mahal, kami kasihan kalau hanya karena masalah kuda orang tua harus utang untuk membayari nongkosi kuda yang sekarang terkenal kuda joget gitu ya untuk pawai. Nah itu alasan yang kedua bagi kami. Jadi tingkat ekonomi kemampuan wali santri nggak sama, kasihan ketika yang nggak mampu guling-guling pokoknya harus pakai kuda. Nah ini supaya tidak terjadi seperti itu. Kedua, ketiga kalinya apa? Kita amati berkali-kali ketika arak-arakan kopawe mengendarai kuda ya, kudanya joget, ada musiknya itu tabuhannya, dan diikuti oleh anak-anak muda sekarang. Di belakangnya diiring-iring anak muda yang joget. Setelah kita perhatikan ternyata mereka yang joget mengiringi kuda joget yang ada biduannya segala itu, ada artisnya. Mereka minum minuman keras dulu, mabok. Jadi yang muncul di situ mador, ada kemadorotan. Kami sangat menghindari itu. Nah, itu diantara alasannya ya kenapa Al-Kausar melarang itu. Nah, mungkin nanti Ustadz Amin punya alasan yang lain, tapi kalau saya punya pandangan seperti itu. Tapi kayaknya kok pandangan ini jadi pendapat umum di Al-Kausar. Kayaknya suaranya sama, cuma mungkin ada tambahan sedikit nanti dari Ustadz Amin. Ya itulah mengapa kami sampai saat ini tidak mengizinkan itu, tidak mengizinkan santrinya arak-arakan dengan menunggang kuda. Bahasanya, wong anu khataman sekali kok nggak boleh. Bahkan ada yang sampai ngerayu sampai di rumah. Hanya anak saya tetap nggak boleh. Gitu ya. Apalagi berkata tadi di sini yang namanya khataman itu bukan jadi tujuan. Khataman kan acara seremonial. Tapi yang paling penting, paling important justru khatam itu mengkhatamkan 30 juz itu dengan standar kualifikasi yang sesuai. Mungkin begitu Gus. Mungkin bisa ditambahkan yang lain, itu dari saya. Terima kasih. Oke baik, terima kasih Abah. Masya Allah ternyata. Silakan mungkin bisa ditambahkan oleh Ustadz Amin. Mungkin hanya mohon maaf 2 menit saja. Baik, termasuk menjadi alasan kami dari penyelenggara di Al-Kausar itu kenapa tidak mengizinkan santri-santri kami ketika mengadakan khotbah Quran, kalau ta'aruf dengan menggunakan kuda. Tadi sudah sampaikan ya, di samping secara finansial itu menyewa kuda cukup besar ya, jadi kasihan yang mereka yang mohon maaf walinya itu termasuk orang yang tidak punya secara ekonomi. Nah, ketika yang lain sudah pakai gitu, yang tidak punya memaksakan diri untuk memakai itu juga, Anda harus ngutang dan sebagainya. Dan yang menjadi pertimbangan kami juga, kenapa tidak memakai kuda itu, dengan memakai kuda, coba bayangkan kalau peserta sekarang seperti sekarang ini sampai 35 anak, ada 35 kuda. Kalau sudah pakai kuda, setiap ada kerumunan orang pasti di situ tampil apa istilahnya action, joget sampai lama. Nah, akhirnya dengan seperti itu mengganggu perjalanan jadi tidak lancar, tersendat-sendat sehingga sampai di tempat finish itu sholat asarnya hilang. Itu yang menjadi salah satu PR berat bagi kita, kenapa kita sampai tidak mengizinkan pakai kuda itu. Sayang, sudah momennya wisuda khataman Al-Quran kok sampai meninggalkan sholat asar. Itu
Minum-minuman keras ya kan. Di situ ada minuman kerasnya juga, masya Allah. Ironis gitu lah kayaknya. Itu. Oke baik, terima kasih Ustaz. Ustazah mungkin bisa menambahkan, silahkan 2 menit dari sekarang. Ya betul, yang disampaikan oleh Abah dan Ustadz Amin. Memang seperti itu kenyataannya. Salah satu kenapa kita tidak menyarankan ya Pak, tidak menyarankan atau Tidak mengizinkan. untuk memakai kuda. Saya ingat dulu pernah ada dalam satu rapat dengan wali santri, ada yang meminta untuk memakai kuda karena anak saya kepengen. Ketika saya ya sudah di forum kita mempersilahkan, yang penting kita tidak menyarankan dan memang tidak mengizinkan lah seperti itu, tapi kepengen saja. Ketika kita menyerahkan ke wali santri, akhirnya wali santri itu juga tidak jadi karena tidak ada temannya kayak gitu. Iya betul. Dan tadi apa yang sudah disampaikan semua alasan-alasan itu memang betul. Karena dari awal kita ada misi dakwah ya saja, ada misi dakwah. Ketika ada kemadharatan di sana, kemadharatan, kita hanya menjaga ya. Kalau ada kemadharatan dan kita bisa menjaga itu menjadi salah satu tujuan kami untuk selalu tetap tidak mengurangi misi dakwahnya, walaupun tidak memakai kuda. Kita tetap pawe ta'aruf, tapi tidak memakai kuda Dan meriah. dan tetap meriah seperti itu. Terima kasih. Oke baik, terima kasih. Wow, keren sekali jawabannya. Pertanyaannya menarik, jawabannya juga sangat menarik. Oke, untuk yang selanjutnya kembali ke Abah lagi, Bah. Jadi di sini alhamdulillah saat ini TPQ telah berdiri lembaga pendidikan lainnya ya, Bah. Ada KBIT, ada TKIT, bahkan sudah ada NIUT. Jadi itu awal mulanya dulu bagaimana Bang ceritanya kok bisa ada KBIT, TKIT, dan NIUT seperti itu? Saya jawab singkat saja. Alasan kenapa kemudian muncul lembaga-lembaga formal ya kayak TKIT, KMI, NIUT itu agar supaya pemanfaatan tanah wakaf ini maksimal. Dan orang yang berjariah di sini tidak hanya dipakai sore, pagi nganggur gedungnya. Kalau saat ini mulai pagi jam 6:30 sampai malam, apalagi sudah ada musolanya, insya Allah Al-Kausar nggak pernah sepi dari kegiatan itu. Dan insya Allah kita doakan melaksanakan dari wasiat wakif. ya, wakif cukup pernah wasiat juga. Tolong manfaatkan dengan semaksimal mungkin, tidak hanya untuk TPQ saja yang hanya sore hari. Tapi kalau bisa dimaksimalkan pergunanya selain TPQ. Nah itu jadi sudah dijawab oleh Ustaz Amin. Intinya memaksimalkan pemanfaatan lahan wakaf, termasuk apa yang dicarikan diinfakkan oleh orang-orang yang beribadah di sini. Nah itu biar pahalanya mengalir terus, tidak hanya untuk sore hari saja. Sekarang udah full, bukan hanya untuk TPQ, TK, MI, tapi juga ada jamaah musolanya, kemudian ada madinnya, madrasah diniyah. Ini besok pas saat TPQ sudah anak-anak terus mengikuti madin. Ada madin sore, ada madin malam dewasa. Mengikuti sebagai akhirnya jawaban kami. Terima kasih. Oke baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir ini akan menjadi closing statement. Jadi pertanyaan ini untuk semua narasumber. Untuk apa? Untuk Ustadz Amin dan juga untuk Usri Roh. Jadi yang pertanyaan yang terakhir ini yaitu apa sih pendapat Ustadz Amin dan pendapat Usri Roh? Bagaimana sih pendapatnya agar TPQ ini semakin maju dan berkualitas? Seperti itu. Dimulai dari Usri Roh, silakan. Agar TPQ ini semakin maju dan berkualitas ya harus mempertahankan. Salah satunya ya kualitas gurunya. Biar bertahan kualitas
gurunya harus ditingkatkan lagi. Jadi ke santrinya juga nantinya akan bagus. Kalau gurunya tidak berkualitas, pasti santrinya tidak berkualitas. Jadi kita ikuti yang pendahulu-pendahulu kita. Jadi gurunya semuanya berkualitas. Jadi dipertahankan sampai sekarang juga harus guru yang berkualitas supaya santri-santri semua juga bisa menyerap ilmu dari ustadz-ustadzannya. Terima kasih. Untuk selanjutnya Ustadz Amin silakan. Kalau dari saya kurang lebihnya juga sama. Yang pokok itu pertama adalah guru. Guru itu harus betul-betul guru yang berkualitas sehingga memberikan pembelajaran pada anak itu dengan sebaik mungkin, tidak mengajarkan sesuatu yang salah. Nah, yang tidak kalah pentingnya, yang namanya proses belajar mengajar itu bisa berlangsung, ya harus terpenuhi unsur proses itu. Ada guru, ada santri, ada wali. Ya, itu harus saling mendukung. Ada wali, ada guru tapi tidak ada santri, tidak akan bisa jalan proses belajar mengajar. Ada guru, ada santri, tidak ada wali, tetap tidak bisa. Karena santri itu anak-anak yang juga belum bisa apa-apa, ya sebagai penopang pembiayaannya, pendukung pembiayaannya tidak lain adalah wali. Sehingga tiga ini harus bersinergi, ya, bersatu, satu padu. Kalau sampai yang satunya tidak bisa kompromi dan kita, ya, tidak akan bisa jalan dengan baik. Saya kira itu, dan harapan kami PPK Al-Kausar ini akan bisa bertahan ila yaumil qiyamah. Amin, amin. Sehingga dari wakif itu akan terus mendapatkan aliran pahala ya, nanti begitupun mereka yang menyalurkan harta bendanya untuk berjariah ke PPK Al-Kausar, mereka akan selalu mendapatkan aliran pahalanya walau sudah tiada. Saya kira itu. Baik Ustadz Amin, untuk yang terakhir apa? Silakan apa? Singkat saja, intinya sama dengan Ustadz Amin, cuma saya lebih simple. Rasanya PPG atau lembaga apapun kalau ingin semakin maju, semakin berkualitas, harus dikelola secara profesional. Tentu profesional cakupannya banyak faktor pendukung untuk mewujudkan sebuah lembaga menjadi lembaga yang bekerja secara profesional, bonafit. Tentu itu ya, ada gurunya yang memang berkualitas. Biasanya guru berkualitas tentu sering dilakukan pembinaan agar mereka berpegang pada prinsip-prinsip pengajaran. Di sana ada prinsip tiwaskas, daktun, teliti, awas, tegas, tiwaskas. Itu dipegang oleh guru. Penjabarannya jelaslah, sudah tiwaskas bagaimana, daktun ini tidak boleh menuntun. Kemudian gurunya juga biar istiqomah, guru nggak boleh diajak berpikir nyari duit bagaimana, tapi ada yang memikirkan bagaimana ada sumber dana yang bisa mereka tetap ikhlas, tidak pasang bandrol, tapi justru ada sebuah pengurus yang memikirkan itu, sehingga mereka paling enggak lah kesejahteraannya bisa tidak terpenuhi, tidak terjamin, tapi ideal minimal gitu ya. Di samping memang tadi ada faktor lain selain memang guru, murid, kemudian satunya apa tadi? Wali, tapi masyarakat sekitar juga. Dukungan masyarakat sangat penting. Kalau sekarang boleh ditambah ya dukungan penyelenggara atau pemerintahan itu ikut juga mendukung. Itu yang mungkin ya, insya Allah kalau sebuah lembaga dikelola secara profesional tentu akan maju dan berkualitas. Mungkin itu mudah-mudahan PPK Al-Kausar tetap jaya. Ini
tempat pengabdian tanpa batas. Terima kasih kepada semuanya. Baik, terima kasih kepada semua narasumber. Baik, para pemirsa, demikian dialog singkat atau talkshow acara ini. Jadi talkshow ini diselenggarakan oleh Panitia Haflah Khatmil Quran dan Wisuda Santri ke-13 TPQ Al-Kausar Kelapa Sawit. Terima kasih kami sampaikan kepada para narasumber dan tentu juga kepada semua penonton yang telah menyaksikan hingga acara ini selesai. Dari saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.